Halo guys, di video ini kali ini gue mau bahas tentang mining lagi, dunia seputar mining blockchain ya, bukan mining game, blockchain termasuk ETH dan lain sebagainya. Isi video ini adalah gue mau bahas kapan ETH 2.0, lalu nasib miner setelah ETH 2.0 dijalankan. Terus ada juga pertanyaan kemarin, koin apa atau koin potensial yang bisa di mining selain ETH, dan gimana nasibnya koin lain setelah ETH 2.0. Lalu gue terakhir akan berikan kesimpulan dan solusinya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ETH 2.0. Oke, ini gue bahas di situsnya. Ini situs asli resminya dari ETH ya, Ethereum. Ini kemungkinan merge itu di kuartal ketiga atau 4 2022. Jadi sekitar akhir tahun ini akan mulai berpindah dari sebelumnya proof of work (POW). Proof of work ini adalah pakai sistem mining. Lalu merge dan berubah menjadi proof of stake, jadi staking. Jadi setelah 2.0 selesai berjalan dengan sempurna, maka tidak ada lagi atau tidak bisa di mining ya koin ETH. Kenapa bisa gitu? Jadi gue bahas dulu sistem mining itu seperti apa. Jadi sistem mining itu dari awalnya dari Bitcoin ya. Itu jadi sistemnya adalah desentralisasi. Jadi semua transaksi itu dijalankan, diproses di blockchain, di sistem blockchain. Dan kita atau miner, kita sebagai miner ini memproses, memvalidasi semua transaksi itu. Jadi satu blok terbentuk ini itu adalah kumpulan-kumpulan transaksi. Dan jika sudah terbentuk satu blok, maka kita akan mendapatkan reward. Rewardnya tergantung beda-beda setiap koin ya. Kalau di pool, berarti ada ya satu pool itu dapat reward, berarti semua dibagi. Semua dibagi dalam satu pool itu tergantung hash rate-nya ya. Jadi semakin besar hash rate kita yang punya, maka semakin besar pembagiannya ketika mendapatkan reward dari terbentuknya blockchain itu. Jadi dari mana kita dibayar di mining itu adalah dari sistem transaksinya. Jadi semakin banyak transaksi yang terbentuk, maka semakin besar juga reward yang kita dapat ya. Jadi semakin banyak kita bisa mendapatkan reward itu jika transaksinya makin besar. Oke. Nah, tapi kalau misalnya difficulty-nya besar, difficulty itu adalah saingan kita banyak, jadi hash rate kita makin kecil dibanding yang lain, maka reward kita dapatkan juga otomatis mengecil. Jadi kita istilahnya seperti ini ya. Misal ini kuenya nih, ini satu reward. Oke. Pertama misalnya dibagi 4 nih, yang mining cuma 4 orang ya, hash rate-nya sama. Jadi misalnya dapat 100%, berarti dapat 25%, 25, 25, 25. Cuman semakin banyak orangnya, oke, semakin kecil juga kita dapat kuenya. Oke, ini agak susah gambarnya, sorry. Jadi nangkep gitu ya. Jadi ini bagikan kue, semakin besar hash rate di pool itu atau di yang mining, maka pembagiannya adalah semakin kecil. Kecuali hash rate kita yang megang paling banyak ya. Jadi dihitung aja berapa persen, misalnya hash rate kita itu 2% dari total populasi, berarti ya kita dapat 2% dari total reward, gitu aja kesimpulannya. Oke. Ini rata-rata yang terjadi di blockchain besar ya, misalnya ETH, ETC, Raven, dan lain sebagainya, Ergo, dan lain sebagainya. Nah, jadi paham ya, jadi kita dibayar oleh blockchain ini. Jadi transaksi, kalau misalnya transaksinya sudah nggak ada, atau transaksinya seperti ETH ya, ETH dari sistem mining, itu berubah jadi staking, itu berarti minernya sudah tidak bisa dapat. Karena semua sistem transaksi itu yang memvalidasi adalah staker, jadi yang staking. Jadi sistemnya ini seperti ini blockchain-nya,
Jadi transaksi ada di sini, yang validasi adalah orang yang staking. Jadi kita masukkan koin ke dalam blockchain ini untuk memvalidasi data. Oke, jadi kita mengawasin satu sama lain biar tidak ada kecurangan. Itu seperti itu ya staking. Jadi sudah tidak ada point point of work. Jadi ini POW, ini proof of stake. Jadi nanti kalau sudah ETH 2.0, ini POW-nya masih bisa jalan, cuman orang lebih di transaksinya di sini karena lebih murah dan lebih cepat transaksinya. Bedanya jauh banget ya. Bisa kerasa sendiri gimana fee-nya ETH saat ini. Oke, gimana nasibnya miner nih setelah ETH 2.0? Setelah ETH 2.0, itu kemungkinan, kalau kata gue ya, prediksi gue sih, bakal tidak ada lagi mining dalam waktu yang panjang. Kenapa begitu? Karena ada istilahnya bomb difficulty. Oke, maksudnya gimana? Nah, ini misalnya adalah miner semua VGA ya, semuanya sini. Oke, nah porsinya VGA yang mining di ETH ini jumlahnya itu banyak ya, sekitar 20%, 80% itu mining ETH. Ini agak ribet gambarnya ya, sorry ya. Jadi seperti inilah istilahnya dua. Nah ini ETH semua ini, sedangkan ini sisanya ada ETC, ada Raven, ada Ergo, dan lain-lain ya. Oke, sedangkan ini ETH, jumlahnya paling besar. Jumlah minernya ya. Nah, sedangkan kalau ETH ini sudah tidak ada, jadi kue yang diperebutkan atau reward yang diperebutkan itu tinggal segini, tinggal 20%. Sedangkan minernya ini nganggur semua ini. 80% miner ini nganggur semua. Kan awalnya dia mining di ETH ya. Cuman jadinya nganggur semua. Jadi solusinya ada dua. Dijual rig-nya, VGA-nya dijual, atau dia mining di ini, yang ini, ada ATC, ada Raven, ada Ergo, dan lain sebagainya. Jadi mereka berebutan di kue yang sudah kecil ini. Jadi kuenya sudah kecil, lalu diperebutkan ditambah lagi 80% populasi dari ETH yang sudah tidak bisa mining. Jadi bayangin aja itu namanya bomb difficulty. Jadi kalau misalnya kalian sudah mining sekarang, kalian dapat berapa rewardnya itu kan sekarang rata-rata mentok atau rugi ya. Kalaupun untung ya mepet-mepet sama biaya listrik kan. Nah ini makin parah lagi nantinya. Karena semakin kecil bagiannya. Karena mendapatkan bomb difficulty-nya makin besar. Jadi contohnya seperti ini difficulty itu kita bisa lihat di where to mine. Difficulty ini berubah-ubah ya tiap detik, tiap menit juga berubah-ubah tergantung hash rate-nya yang diciptakan ya. Kan hash rate-nya ini paling besar nih 11 juta G. Ini jauh banget dibanding yang lain. Oke, ini kalau misalnya sudah hilang, ini bisa lari ke sini semua, ke bawah, ke ETC, ke BIM, ke Raven Coin, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalau gue baca di Reddit dan lain sebagainya itu, misalnya kita di Raven Coin dapat 10 dolar sehari, misalnya dengan 100 hash rate tertentu ya, itu bisa jadi 0,1 kalau misalnya dapat kelimpahan dari ETH. Nah, jadi bayangin aja kalau sekarang udah mentok di listrik, udah mepet-mepet, begitu ETH 2.0 itu dijalankan dan sudah tidak bisa mining, maka penghasilannya itu dipastikan tidak rugi ya. Dapatnya kecil banget karena difficulty-nya ini akan, yang ininya bakal pindah ke sini semua. Jadi kuenya sedikit, tinggal segini, tapi direbutinnya dari semuanya. Jadi paham ya, kenapa gue bahas
ini. Jadi nasib miner ke depan itu diprediksi itu sudah tidak ada lagi. Oke, cuman karena kan nasib ke depan kan nggak ada yang tahu, jadi bisa juga ada koin yang profit. Cuman harus memenuhi syarat tertentu, yaitu transaksinya bisa sebanyak ETH. Jadi reward yang dibayarkan itu besar. Lalu transaksinya banyak atau harganya naik 10 kali lipat misalnya. Misal atau Raven Coin ini harganya naik 10 kali lipat. Jadi kenaikannya itu bisa menutupi dari kenaikan difficulty-nya. Oke, cuman dua syarat itu susah banget. Kenapa gue bilang susah? Karena untuk mencapai transaksi yang banyak melebihi atau setara dengan ETH itu jauh banget ya. Karena ini ETH nih, market cap-nya ini berapa? 128. Ya, dari market cap nomor 2 ke market cap nomor BNB yang nomor 3, ini bedanya jauh. Oke, ini kan BNB bukan staking ya, bukan POW ya, bukan mining. Sedangkan yang mining ini Dogecoin kita tidak hitung karena Dogecoin ini seperti di BTC ya. Yang pakai PGA ini nggak ada guys. Monero juga bukan, Monero sekarang pakai PC sistemnya, algoritmanya. Nah, ETC paling dekat itu nomor 29. Market cap-nya cuma 1 juta dolar. 1 M dolar. Oke, jauh bedanya sama nomor 2. Harus 28. Jadi untuk naik ke nomor 2 ini hampir mustahil ya bagi koin POW yang lain. Bukan tidak mungkin, tapi hampir mustahil. Sedangkan untuk harganya itu juga ya mungkin bisa, cuman agak susah ya untuk naik sampai ratusan kali lipat juga. Oke, jadi itu prediksi gue. Jadi nasib miner setelah ETH 2.0 itu nggak ada ya. Cuman kan banyak yang ngomong, lah tapi kan koin lain masih bisa di mining. Ya itu ya balik lagi. Memang bisa, cuman kan nanti kan ini pada kemana ini kalau bukan lari ke yang lain. Jadi ini pasti nanti akan difficulty-nya naik banyak. Jadi susah untuk profit. Apalagi sekarang kan POW itu sebenarnya kan banyak kelemahannya ya. Kelemahannya itu pertama yang dialamin ETH ini kan lemah. Makanya ETH ini pindah ke staking ini karena banyak kelemahannya sistem mining. Pertama tentunya yang paling digembor-gemborkan dulu sama Elon Musk ya. Itu adalah perusakan lingkungan hidup ya. Perusakan lingkungan karena membutuhkan resource yang besar, terutama listrik. Oke, itu mungkin bisa disiasatin pakai tenaga surya dan lain sebagainya, oke. Cuman ada kelemahan lagi yang fatal menurut gua adalah kecepatan transaksinya untuk yang algoritma ini itu rendah ya. ETH ini hanya berapa? Per second. 15 transaksi per second. Sedangkan untuk staking ini bisa ribuan bahkan ratusan ribu per detiknya untuk transaksinya diproses. Jadi bedanya jauh. Bedanya itu bumi dan langit ya antara 15 transaksi per second, lalu juga membutuhkan biaya yang besar. Apalagi kalau lagi rame, itu biayanya besar untuk sekali transaksi ya, bisa ratusan ribu. Maka dari itu ini tidak populer lagi untuk sistem POW. Sedangkan yang sekarang ini pada sistem staking POS. Makanya koin-koin baru itu memakai algoritmanya jarang yang pakai algoritma point of work ya, lebih ke point of taking.
atau centralized juga ada seperti BNB dan lain sebagainya. Nah, itu gimana prediksi gua. Jadi agak suram ya untuk mining. Cuman ada kemungkinan juga nanti bakal profit. Cuman mungkin tidak dalam waktu dekat. Oke, kenapa gitu? Karena ini nunggu dijual dulu nih rig-nya. Kan ini kan banyak yang pensiun bakalan. Jadi banyak yang dijual rig-nya, dijual nanti populasinya semakin dikit. Nah, lalu akan terbentuk keseimbangan baru di mana menciptakan profit untuk mining. Karena populasinya sudah banyak yang dijual atau sudah banyak yang pensiun dan tidak aktif lagi. Cuman itu nggak bisa diprediksi ya kapannya. Mungkin bisa bertahun-tahun atau bisa belasan tahun kemudian, atau malah bisa tidak terjadian lagi. Karena jujur sih untuk sistem POW saat ini ya itu suram ya, karena ya yang gue sebutin lagi banyak kelemahannya. Kecuali nanti ada perkembangan baru, kita nggak bisa prediksi. Misalnya ke depan itu bisa menciptakan transaksinya lebih cepat, ya seperti POS kecepatannya, lalu juga tidak membuang banyak resource. Jadi VGA ke depan misalnya membuat yang ramah dari wattnya, lalu bisa cepat transaksinya, itu tidak ada yang tahu ya, karena perkembangan teknologi ini selalu berkembang terus. Cuman untuk yang kalau teknologi sekarang sih agak susah ya. Nah, solusinya itu gimana? Solusinya bagi yang mau mulai, jangan terpengaruh sama influencer yang menjual VGA, walaupun VGA-nya sekarang lagi turun, ya karena sudah dipastikan kali ini tidak akan balik modal. Daripada menghabiskan uang untuk beli rig, mending sekarang beli koinnya aja langsung, karena kan lagi tuh harganya juga rendah banget ya. Nah, bagi yang sudah punya rig, tapi belum balik modal, jadi baru beli sebelum setahun ini, itu ya solusinya adalah pertama bisa jual rig-nya sebelum harganya lebih rendah lagi setelah 2.0, atau kalian gambling aja tetap jalanin terus karena berharap ETH-nya nanti naik. Jadi ETH-nya kalau misalnya sekarang kan lagi turun banget, cuman kan yang koin yang kita dapatkan sebenarnya sama ya, tidak berubah, hanya kursnya ke rupiah kan yang berubah, yang jadi turun. Nah, kalau misalnya ke depan ETH 2.0 berjalan dan tentu saja mengakibatkan harganya naik, ya kalau misalnya naiknya banyak banget, itu kemungkinan kalian bisa balik modalnya di situ ya. Jadi bisa tetap lanjutin aja sampai berharap ETH-nya tetap mundur terus. Karena ini juga sebenarnya sudah mundur ya, dari awalnya kuartal 2, sekarang estimasinya kuartal 3 atau 4. Dan tidak menutup kemungkinan bakal ke 2023 juga. Jadi tidak ada yang tahu kapan tepatnya ETH 2.0. Cuman kalau ada yang bilang itu hoax, itu salah besar ya, karena sudah banyak atau jutaan dolar terstaking di 2.0 dan tidak bisa diambil sebelum ETH 2.0 itu launching. Jadi sudah banyak jutaan dolar yang diinvest oleh investor ETH 2.0 yang di staking ya, dari 2020, dari sebelum awal-awal project ini sampai sekarang masih di lock. Dan itu jumlahnya sangat besar, jadi tidak mungkin itu tidak berhasil. Jadi pasti jalan. Jadi ETH 2.0 ini bukan hoax, tapi pasti berhasil. Oke, lalu yang kemarin ada yang nanya koin potensial di mining setelah ETH dan nasib koin lain setelah ETH. Nasib koin lain tadi udah dijelaskan ya. Sedangkan koin potensial di mining itu sama aja sebenarnya ya. Karena ini tuh orang pada ngeliatin ini nih. Ini tidak akan jauh-jauh. Ya, Stephen Coin ke Fire ke ini tidak akan jauh. Karena kenapa? Kalau misal ini kemarin dulu sempat nih di tahun lalu Ergo ini naik harganya 2 kali lipat. Ini langsung ke nomor 1 nih. Mengalahkan ETH. Jadi paling profitable, bukan rewardnya paling besar ya, paling profitable karena difficulty-nya rendah. Tapi itu tidak bertahan lama, langsung jadi seimbang lagi. Kenapa? Karena
Yang di sini kan juga ngelihat, wah Ergo lebih tinggi nih, langsung di Raven Coin juga, wah ini lebih tinggi nih Ergo. Otomatis yang ini berubah, difficulty-nya turun, pada pindah ke Ergo, jadi lebih seimbang lagi. Jadi seperti itu, jadi semua koin tuh sebenarnya sama aja, mirip-mirip hasilnya per harinya, karena kenapa? Karena orang lihat ini nih, patokannya ini kalau misalnya sekarang pada Raven Coin, begitu ETC-nya naik tinggi jauh ke Raven Coin, itu banyak yang pindah juga ke ETH sampai semuanya seimbang. Ya jadi semuanya koin itu sebenarnya sama aja untuk mining. Karena kan orang juga bisa pindah-pindah seenaknya ya untuk VGA ya. Kecuali ETH ini beda sendiri karena kenapa? Karena DAG-nya ini paling tinggi. Untuk mining ETH kan sekarang minimal 6 GB ya VGA-nya. Sedangkan kan banyak VGA-VGA yang 4 GB ya. Itu kan nggak bisa mining ETH, otomatis kan harus yang di bawahnya. Jadi untuk ETH ini agak beda. Jadi ya biasanya lebih tinggi karena requirement-nya lebih tinggi ya. Tidak semua VGA bisa mining ETH. Cuman tetap ini populasinya paling tinggi ya. Dan reward-nya ini paling gede seharinya. Melebihi Raven. Jauh. Bedanya jauh banget. Oke gitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di komentar ya. Thank you.